Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Setiawan Putra, peserta Latsar Kelompok 1, Peleton 1, Gelombang 2, Pusdikmin Polri 2025. Di sini saya ingin membahas mengenai adaptif dan kolaboratif sebagai dua unsur dari core values ASN, yaitu ASN berakhlak. Yang pertama, adaptif. Apa sih yang dimaksud dengan adaptif itu? Menurut Robbins pada tahun 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Untuk menjadi adaptif, manusia perlu berpikir. Ada dua jenis berpikir, yaitu berpikir secara kritis dan secara kreatif. Kreativitas di sini memiliki empat dimensi, yaitu fluency atau kefasihan, flexibility atau fleksibilitas, elaboration atau elaborasi, dan originality atau orisinalitas. Bentuk-bentuk penerapan budaya adaptif meliputi dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu yang adaptif adalah, yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Ketiga, memiliki sumber daya. Keempat, selalu berpikir ke depan. Kelima, tidak mudah mengeluh. Keenam, tidak menyalahkan. Ketujuh, tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem. 10. Membuka pikiran. Serta 11. Memahami apa yang sedang diperjuangkan. Berkaitan dengan panduan perilaku adaptif, di dunia yang kondisinya VUCA atau dipenuhi dengan volatility atau cepat berubah-ubah, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleks, dan ambiguity atau ambigu, dengan VUCA juga, tetapi akronimnya beda, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Materi kedua adalah kolaboratif. Mengenai panduan perilaku kolaboratif, organisasi yang memiliki budaya kolaboratif atau collaborative culture memiliki indikator seperti yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Terdapat pula bermacam-macam aktivitas organisasi antar organisasi, seperti yang pertama kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Terkait proses yang dijalani selama berkolaborasi adalah yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue. Yang ketiga, ada sharing ownership. Kemudian keempat, pemahaman bersama. Dan kelima, menetapkan outcome. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah diantaranya pertama, kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Kemudian mengenai WOG atau Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup organisasi atau koordinasi yang lebih luas. WOG juga dikenal dengan pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikut resume dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.